saya Sinovianti dari kelas 6C Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tindak pidana pencucian uang. Yang pertama-tama, dari definisi pencucian uang itu apa sih? Ya, jadi definisi dari pencucian uang secara universal, pencucian uang yang berarti uang yang dihasilkan dari tindakan kejahatan atau uang dihasilkan dari kegiatan ilegal, yang dimana uang tersebut dicuci atau dimasukkan kembali ke dalam sistem keuangan yang sah. Kemudian sejarah ada pencucian uang yang dimana awal mulanya pencucian uang tersebut muncul itu pada tahun 1920-an, yang dimana dilakukan para mafia Amerika Serikat. Mereka membeli atau membuka usaha laundromatis yang artinya itu mesin pencuci otomatis, yang dimana pada saat itu anggota mafia melakukan atau mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian, dan menjual minuman alkohol dengan cara ilegal. Kemudian ada cara yang dilakukan oleh anggota mafia ketika diminta atau menunjukkan sumber dananya dari mana. Mereka menunjukkan atau melakukan praktik pencucian uang dengan membeli perusahaan yang sah dan menggabungkan uang haram tersebut dengan uang yang diperoleh dari usaha laundromatis tersebut yang menggunakan uang tunai, di mana jadinya pencucian uang ini menguntungkan bagi pelaku kejahatan tersebut. Dari pencucian uang tersebut memiliki dampak atau akibat yang ditimbulkan. Jadi dampak yang dapat merusak sistem ekonomi, menghancurkan sistem ekonomi, keamanan, dan membawa dampak sosial. Jadi dari dampak tersebut dapat memberikan peluang untuk melakukan penyelundupan narkotika, penyelundupan senjata ilegal, menyuap pejabat publik, dan memberikan peluang untuk di mana orang-orang bisa untuk berpeluang menjadi koruptor atau berkorupsi. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang penyebab maraknya pencucian uang di berbagai negara, yaitu adanya globalisasi sistem keuangan yang digunakan untuk melakukan pencucian uang, kemajuan teknologi informasi seperti internet di dunia maya yang telah membuat batas-batas negara jadi tidak berarti. Kemudian ada penggunaan cara layering pada bank, di mana pihak yang menyimpan dana di bank bukan pemilik yang sesungguhnya. Berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara lawyer, akuntan, dan klien. Pemerintah dari suatu negara kurang bersungguh-sungguh untuk memberantas pencucian uang. Ada beberapa tahap untuk melakukan pencucian uang. Yang ke-1 ada tahap placement atau penempatan, kedua ada tahap layering atau pemisahan, dan ketiga itu ada tahap integration atau penggunaan. Jadi kalau untuk tahap placement ini adalah tahap paling awal untuk dari pencucian uang, di mana pada tahap ini pelaku pencucian uang melakukan upaya untuk menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Jadi placement ini yang dilakukan dengan menempatkan uang giral, misalnya cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lainnya. Terus yang kedua ada tahap layering atau pemisahan. Jadi uang yang setelah ditempatkan pada tahap placement tersebut kemudian di layering dengan cara di mana dia bertransaksi transfer dana dari suatu bank ke bank lainnya itu secara bertahap, atau bisa penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk melakukan transaksi yang sah, atau memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah, melakukan pembelian perusahaan atau deposito, atau mentransfer dana ke orang lain secara bertahap sehingga tidak dicurigai. Kemudian ada tahap integration atau penggunaannya. Ini adalah tahap terakhir dari pencucian uang, yaitu upaya untuk menggunakan harta kekayaannya yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau placement dan transfer atau pemisahan, yaitu layering.
uang yang berasal dari tindak pidana tersebut, dirty money menjadi harta kekayaan yang halal atau clean money yang digunakan untuk melakukan bisnis yang sah untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan tersebut. As one of the most notorious gangsters in history, Al Capone presided over a vast and profitable empire of organized crime. But when he was finally put on trial, the most he could be convicted of was tax evasion. The nearly $100 million a year, that's 1.4 billion in today's currency, that Capone had earned from illegal gambling, bootlegging, brothels, and extortion would have served as evidence of his crimes. But the money was nowhere to be found. Capone and his associates had hidden it through investments in various businesses whose ultimate ownership couldn't be proven, like cash-only laundromats. In fact, those laundromats are part of the reason for the name of this activity, money laundering. Money laundering came to be the term for any process that cleans illegally obtained funds of their dirty criminal origins, allowing them to be used within the legal economy. But Capone wasn't the first to launder money. In fact, this practice is about as old as money itself. Merchants hid their riches from tax collectors, and pirates sought to sell their bounty without drawing attention to how they got it. With the recent arrival of virtual currencies, offshore banking, the dark net, and global markets, schemes have become much more complex. Although modern money laundering methods vary greatly, most share three basic steps: placement, layering, and integration. Placement is where illegally obtained money is converted into assets that seem legitimate. That's often done by depositing funds into a bank account registered to an anonymous corporation or a professional middleman. This step is where criminals are often most vulnerable to detection, since they introduce massive wealth into the financial system seemingly out of nowhere. The second step, layering, involves using multiple transactions to further distance the funds from their origin. This can take the form of transfers between multiple accounts or the purchase of tradable property like expensive cars, artwork, and real estate. Casinos, where large sums of money change hands every second, are also popular venues for layering. A money launderer may have their gambling balance made available at a casino chain's locations in other countries or work with employees to rig games. The last step, integration, allows clean money to re-enter the mainstream economy and to benefit the original criminal. They might invest it into a legal business, claim payment by producing fake invoices, or even start a bogus charity, placing themselves on the board of directors with an exorbitant salary. Money laundering itself wasn't officially recognized as a federal crime in the United States until 1986. Before that point, the government needed to prosecute a related crime, like tax evasion. From 1986 on, they could confiscate wealth simply by demonstrating that concealment had occurred, which had a positive effect on prosecuting major criminal operations like drug traffickers. However, the legal shift has raised concerns involving privacy and government surveillance. Today, the United Nations, national governments, and various non-profits fight against money laundering, yet the practice continues to play a major role in global crime. And the most high-profile instances of money laundering have involved not just private individuals, but major financial institutions and government officials. No one knows for sure the total amount of money that's laundered on a yearly basis, but some organizations estimate it to be in the hundreds of billions of dollars.
Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.